Kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan berikanlah firman-Mu yang menolong kami, mengarahkan kami, membentuk kami, mencipta hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gereja yang dewasa rohani, gereja yang tidak bercacat celah, menyongsong mempelai laki-laki surga dan berkenan kepada Tuhan dan bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Kuduskan setiap hati kami layak bersekutu dengan Tuhan, layak menerima firman-Mu. Urapi kami supaya dalam urapan Roh Kudus kami mendengar firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu, menangkap isi hati Tuhan, terlebih dimampukan untuk hidup dalam segala apapun kebenaran rencana kehendak Tuhan. Biar kami boleh mengalami keberkatan saat ini. Saudara-saudara kami yang ada di sini, yang ada di rumah, yang ada di mana saja pun, sejauh mana kami boleh dijangkau dengan hubungan internet siaran langsung ini, Tuhan Yesus memberkati semuanya dalam rohani bahkan jasmani kami, sehingga kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan sebelum Tuhan datang, sampai Tuhan Yesus datang, dan kami bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Sangat besar anugerah-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami lanjutkan pendengaran penyampaian firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan ini. Adalah sudah sangat baik untuk kita menggunakan waktu ini semakin mempersiapkan hidup kita untuk siap bertemu dengan Tuhan pada hari kedatangannya. Untuk itu saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Hosea pasal yang kedua ini. Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Saya melihat firman ini mulai dari Tuhan menyuruh Hosea untuk mencari seorang perempuan Sunda, kata firman Tuhan, dan untuk mengawininya dan untuk memperanakan anak-anak Sunda. Dan melahirkan anak dari perempuan Sunda, dan yang menjadikan pengertian Tuhan tidak memberkati Israel dengan kelahiran anaknya. Dan yang kedua, Tuhan juga tidak menyayangi kaum Israel, sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Inilah permulaannya. Dengan dilahirkan
melahirkannya Jisrael dan juga Ruhama. Itu tadi ayat 4 dengan ayat yang ke-6, Hosea pasal 1. Dan ayat 9, Tuhan mengaku tidak lagi menjadi umat Tuhan. Inilah keberadaannya. Tetapi saudara-saudaraku, ada lagi janji keselamatan. Ini masih dalam pasal ini ayat 10 sampai dengan 12. Tapi kita tidak akan baca untuk saat ini. Malah di dalam Hosea pasal 2, Tuhan ingin menjadikan istri. Inilah satu hal yang kasih yang sangat luar biasa. Jadi umat yang tadinya sudah dipilih dibuang dan dianggap yang sangat sudah tidak berkenan lagi. Di dalam perjanjian lama, orang yang berzina itu bisa dilempari dengan batu. Dan inilah tadinya keadaan bangsa Israel. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, bahkan bukan hanya di situ, sudah perempuan yang berzina melahirkan anak lagi, posisi anak ini tidak jelas. Inilah keberadaan bangsa Israel itu. Dan anak yang kedua tidak akan lagi menyayangi. Dan anak yang ketiga bukan umat. Dan Allah disebut bukan Allah mereka. Saudara-saudaraku, kalau orang-orang sekarang berada begini ini sudah tidak ada ampun lagi. Sedikit aja tidak sesuai dengan hatinya, sudah tidak karu-karuan lagi. Sudah kayak di dalam api, saudara-saudara. Gak bisa tidur, gak bisa diam, uring-uringan, segala macam. Saya melihat ini kasih Allah ini luar biasa. Keadaan yang seperti itu masih diterima. Dan keadaan yang seperti itu masih dalam sejahtera. Bahkan dalam firman ini menjadikan istri untuk selama-lamanya. Nah, ini luar biasa ini. Kalau orang yang tidak di dalam Tuhan sungguh-sungguh sudah tidak tahu lagi ini. Ada yang mungkin sudah bunuh diri lah. Ada yang mungkin sudah tidak ada maaf bagimu untuk selama-lamanya. Segala macam bisa terjadilah. Tapi sudah anak dari perempuan sudah posisi yang tidak jelas. Tapi Tuhan masih berkata apa yang kita baca tadi, saya baca tadi. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang.
Saudara-saudaraku, saya boleh melihat kepada kita sekarang, kita bukan dari orang Israel yang mendapat perjanjian dari Bapa orang percaya, itulah Abraham. Tetapi di dalam Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih, dinyatakan kasih Allah itu bagi kita. Kita ini tidak ada apa-apanya lagi. Sudah terbuang. Tetapi Allah memberikan anaknya satu-satunya. Walaupun firman Tuhan itu selalu diperdengarkan dalam suasana Natal, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak satu-satunya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya boleh menyelami betapa dalamnya kasih Allah bagi kita. Kita yang tidak ada artinya, yang tidak ada perjanjian, yang tidak masuk hitungan. Tapi kita boleh mengalami kasih yang luar biasa. Kita juga semua adalah manusia yang tidak ada yang benar, semua berdosa. Sedikit banyak, pokoknya semua berdosa. Di hadapan Tuhan itu tidak ada dosa sedikit, dosa banyak. Pokoknya sedikit noda tidak boleh masuk Yerusalem baru. Tapi semua boleh mendapat kasih yang luar biasa. Kalau ada dalam Matius 16, Matius 25 ayat yang ke-6, Matius 25 ayat yang ke-6, lihat, mempelai datang, songsonglah dia. Kalau perkataan ini boleh untuk kita, betapa dalamnya kasih Bapa kepada kita, betapa dalamnya kasih Yesus kepada kita. Yesus rela meninggalkan keberadaannya, kesetaraannya dengan Allah. Betapa mulia dia di sana, betapa senangnya dia di sana, betapa dia memiliki tata yang luar biasa di sana. Tapi dia tinggalkan. Kemana dia pergi? Ke bumi ini. Dia mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia dia mengambil posisi hamba. Melayani. Orang sedikit tersinggung dalam hatinya sudah nggak bisa melayani. Boro-boro melayani. Melihat saja dia. Suami istri juga bisa juga begitu. Nggak ada lagi mau istilahnya sediain makan. Nggak ada lagi sukacita begitu. Ambil sendiri lah. Nah, mulai lagi nanti bahasa pengantar, tapi bukan tambah bahasa. Tapi tambah orang ketiga. Lemari, mana pakaian saya? Udah tinggal begitu jadinya. Enggak dua lagi, jadi ada tambah. Orang ketiga. Tapi yang dibikin-bikin seadanya. Nanti
Nanti tak mau ngomong apa lagi. Mana ini nasi? Apa dia ngomong sama piring, apa sama rice cooker? Nah, sudahlah, begitulah. Saudara-saudaraku, saya lihat betapa besar kasih. Yesus datang melayani orang yang sudah terhilang, orang yang berdosa, orang yang tidak ada artinya. Kita lihat tadi di dalam Hosea itu sudah bagaikan perempuan sundal. Posisinya lagi anaknya sundal lagi yang tidak jelas. Yang bukan siapa-siapanya lagi. Bukan umatnya. Tapi bisa, aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan, kebenaran, kasih setia, dan kasih sayang. Saya pikir sudah tidak ada lagi di atas itu. Sudah keadilan, kebenaran, kasih setia, kasih sayang. Tidak ada lagi yang lebih tinggi lagi. Jadi jarak yang begitu jauh bisa dipersekutukan. Saudara-saudaraku, kalau ini keadilan Allah, maka kesanalah arah keadilan kita. Kita kalau kepada sesama susah yang berbuat begitu. Tapi kalau untuk kita, karena pengadilan dunia ini beda, saudara-saudaraku. Jadi keadilan yang kita harus tiru bukan keadilan dunia. Yesus mengajar kita memandang keadilan Allah. Inilah yang harus kita perhatikan firman Tuhan. Biar kita mau berdoa, saudara-saudaraku, biar Tuhan tolong kita. Apapun itu tadi kekurangannya itu sudah begitu jauh. Terlalu jauh. Perempuan sudah punya anak yang tidak jelas. Itulah keberadaannya. Tapi itu lagi disayangi oleh Tuhan. Itulah keadilan yang ada pada Allah. Dan keadilan kita harus memandang ke sana. Jangan keadilan kita. Kalau keadilan kita memang kita ya mungkin juga memandang keadilan di dunia. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita anak Tuhan, jangan membawa perkara dalam pengadilan dunia. Karena keadilan dunia sangat berbeda dengan keadilan daripada Tuhan. Hakim adalah menetapkan keadilan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama mulai, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain? Ini sering sekali nih berselisih ini. Berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar. Jadi pengadilan dunia itu dengan pengadilan Tuhan terlalu jauh.
Di dunia, pengadilan yang ada di dunia ini sudah benar bagi dunia, tapi kalau dalam Tuhan itu masih terlalu jauh. Dan bukan pada orang-orang kudus. Nah, yang bisa memandang keadilan Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jadi keadilan kita, saudaraku, harus sampai melebihi keadilan dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tapi kalau di dalam kita ada iri, dengki, amarah, tidak sabar, nah ini nggak bisa. Disinilah kita boleh melihat kesabaran Allah. Hosea disuruh mengawini perempuan sundal, menunjukkan keberadaan umatnya seperti itu. Sesudah itu beranak, memperingatkan Jezreel, aku tidak mengasihi. Memperingatkan lagi Lo-Ruhama, Lo-Ami, kamu bukan umatku. Ini keadilan Allah, baru sanggup mengadili semuanya. Ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudaraku, kalau kita tidak mengikuti kehidupan Tuhan, kasih Tuhan, keadilan Tuhan, mana bisa kita mengadili malaikat? Tidak bisa. Pakai KUHP, tidak bisa. Harus kita sampai bisa memandang keadilan Tuhan. Dan itulah jalan Tuhan menjadikan kita mempelainya. Jadi kalau masih muda marah, masih muda tersinggung, muda balas, mempelai apa itu? Bukan mempelai Tuhan. Saudara-saudaraku, disinilah kita harus menyalipkan semua keakuan kita. Kalau ini tidak disalipkan, tidak bakal bisa. Dan kalau kita belum menang, semua akan datang terus. Tidak bisa meningkat. Tapi kalau kita sudah lulus, baru bisa meningkat. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus sampai memandang kepada keadilan Allah. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Seringkali kalau belum puas dalam hatinya, terus saja dari mana dicecar. Tetapi biarlah Tuhan tolong kita. Ini buat kita semua, buat saya juga, yang ingin untuk menjadi mempelai Tuhan. Kalau Tuhan menunjukkan keadilannya dalam hal ini,
kita juga harus sampai juga memiliki pengertian itu dan berserah kepada itu. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin, saudaraku. Atau tidak mau? Ya kalau tidak mau ya nggak bisa sama dengan Tuhan bilang. Tuhan tidak bilang aku mau menikahi kamu karena uangmu banyak, karena uang banyak kamu pintar. Tidak. Tapi Hosea 2:18, aku menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku menjadikan engkau istriku dalam keadilan. Jadi kalau keadilan Allah dan kita tidak adil, bagaimana bisa ketemu? Tidak bisa. Pengadilan dunia saja dengan pengadilan Tuhan nggak bisa ketemu. Allah yang adil, manusia yang belum bisa adil, belum ditempa, belum dibentuk, nggak bisa. Tapi biarpun kita, saudaraku, menanggung ketidakadilan, tapi Allah yang adil pasti menyatakan keadilannya. Jadi jangan terlalu mikir, begini, harus kamu dulu begini, harus begini dulu. Tidak bisa, saudaraku. Yesus kalau begitu ke kita, tidak ada yang bisa masuk surga. Allah kalau begitu bagi umat Israel, bagi kita, tidak ada kita yang bisa masuk surga. Itu sebabnya selalu bersama-sama belajar. Masuklah dalam keadilan Allah, kebenaran Allah, kasih setia Allah, kasih sayang Allah. Semua kita bersama-sama berjuang memasukinya. Gak ada amin, saudara. Atau melawan dalam hati, terlalu keras, gak cocok. Kalau begitu ya gak boleh mempelai Tuhan. Tapi kita semua mempelai Tuhan. Kita rindu menjadi mempelai Tuhan. Saya pikir juga yang di rumah-rumah semua rindu menjadi mempelai Tuhan. Siapapun yang mendengar rindu mempelai Tuhan. Inilah saudara-saudaraku yang harus kita berjuang. Jadi nggak mudah langsung jadi mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan pasti menang. Ya menang, tapi menang di mana? Sedikit aja tersinggung sudah marah-marah. Sedikit aja tersinggung sudah nggak mau ngomong-ngomongan lagi. Tidak ada lagi kasih setia, tidak ada lagi kemesraan. Apapun yang terjadi tetap harus mengarah kepada keadilan Allah. Haleluya. Amin, saudara. Biar Tuhan tolong kita. Darah Yesus tersedia bagi kita. Luar biasa, saudaraku. Kalaupun Allah menjadikan kita mempelainya dengan ini, Dia juga sudah siapkan semua kok. Darahnya, Yesus meninggalkan tatanya, Dia menjadi manusia, Dia mati, membayar dosa, mengalahkan iblis. Dia juga mati untuk mengalahkan maut. Semua Dia sudah siapkan. Tinggal kita ini mau hati keras atau hati lembut. Kalau mau hati lembut berjuang, sesakit apapun. Belum ada sakitnya kita ini satu duri yang ada di kepala Yesus. Belum ada sakitnya kita ini satu cambuk yang dicambukkan ke tubuh Yesus. Belum ada harga diri kita ini yang dirobek-robek. Orang dia yang tidak berdosa sudah dinyatakan tidak bersalah, dihina, diolok, dituduh, disamakan dengan penjahat besar. Tapi dengan kita melihat firman ini, biar kita berjuang, saudara. Betapa luar biasanya hatinya mempelai Tuhan itu.
Dia menunjukkan terlebih dahulu supaya kita mengikuti. Itulah sebabnya Yesus berkata, waktu ada orang yang ingin mengikut dia, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Kalau kita boleh membaca ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 mulai 18, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini saudara-saudaraku, mengapa Yesus mengatakan begitu? Karena untuk taat, tubuh itu menerima perintah dari kepala. Semua pergerakan tubuh itu datang dari kepala. Itu sebabnya kalau orang stroke, itu bukan hanya kakinya yang tidak bisa jalan, itu di otaknya dulu yang rusak. Orang mati tangan sebelah, itu bukan cuma tangannya yang rusak, di kepalanya itu ada rusak, sehingga nggak bisa lagi. Karena segala sesuatu datang dari kepala. Nah, kalau Yesus berkata tidak ada tempat meletakkan kepala, dalam hidup manusia itu sulit untuk mengikuti teladan dari Tuhan. Tapi apapun itu, bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya, kalau kita berserah, mempelai Tuhan pasti terjadi. Tubuh Kristus pasti terbentuk. Dan biar kita boleh berkata, apapun yang terjadi Tuhan, saya mau, saya berjuang. Ini saudara-saudaraku, Yesus itu hancur semua kealahannya, kebenarannya. Sampai orang lain berkata, oh masa Tuhannya Kristen mati, jadi urukan sedunia. Tapi mereka tidak mengerti bahwa itu adalah kasih yang luar biasa bagi manusia. Sebagaimanapun jeleknya, sebagaimanapun dosa penuh dalam manusia, Yesus rela mati bagi mereka. Itu sebabnya mengikut Yesus itu sudah begitu besar kasih yang luar biasa itu. Kita harus bisa terima dan berjuang untuk memiliki kasih itu supaya sama. Mempelai laki-laki surga bertemu dengan mempelai wanita. Itulah gereja yang sudah dewasa, dalam arti tidak ada lagi keakuannya. Semua hanya kebenaran Tuhan. Kalau perempuan berdiri di atas bulan, itu berdiri di atas segala kebenaran, berdiri di atas segala firman Tuhan. Inilah perempuan yang di langit dan berdiri di atas bulan. Saudara-saudaraku, kasih Yesus yang begitu besar, kalau dia adalah mempelai surga bagi kita, maka kita harus mengenal kasih itu. Sebabnya ada nyanyian,
ku kenal dia anak domba Allah. Dan sebagai anak domba di dalam penyerahan pengorbanannya itu baru disebut dia mempelai surga. Nah, itu nyanyiannya begitu, saudara-saudara. Nanti kalau kita mau nyanyi juga boleh. Jadi kita mengenal kasihnya. Kalau mempelai wanita Tuhan itu tidak mengenal kasih itu namanya sia-sia, mubazir. Tapi kita saat ini bisa mengenal. Rupanya di dalam Hosea itu begitu dalamnya kasih Tuhan itu. Ada orang yang mungkin otaknya ngeres. Dia bilang firman ini kabul. Tapi tidak ada lagi pelajaran yang menyatakan kasih yang begitu besar seperti ini. Karena memang kalau orang tidak di dalam kasih yang sungguh-sungguh nggak akan bisa begini. Paling orang nggak suka satu ini kawin lagi sini, nggak suka ini talak kawin sana. Gak cukup satu, ambil lagi. Gak cukup dua, ambil lagi. Bagaimana dia bisa mengasihi seperti begini? Gak bisa. Tapi Tuhan menyatakan kasih itu secara luar biasa. Dan tidak ada lagi gambaran kasih Allah yang luar biasa seperti ini. Dan inilah yang dinyatakan kasihnya bagi kita semua. Saudara, haleluya, tahu enggak? Nah, ini saudara-saudara. Kok susah-susah amat sih? Apa yang jadi ikatan masih belum mau melepas kalian? Panas hati, kebenaran sendiri. Situ. Enggak bisa masuk nanti kasih Allah ini, saudaraku, kalau masih bertahan itu. Harus diganti semuanya dengan kasih Allah. Haleluya. Harus diganti dengan kasih Allah. Kalau masih kasih kita, kebenaran kita, keadilan kita lah, kita nggak bisa ke surga. Surga nanti kita, saudara-saudara itu pada akhir sekali malaikat aja kita yang adili nanti. Kalau nggak bisa keadilan Allah, bagaimana? Orang sekarang aja manusia selalu berkata begini. Kalau sudah dianggap dia nggak bersalah lagi, aku kan belum malaikat. Nanti pada akhirnya ya kita juga yang menghakimi malaikat. Jadi jangan malaikat ukuran kita, harus kasih Allah. Dan dalam Hosea inilah saya semakin melihat kasih Allah yang luar biasa. Pengampunan, keadilan, kesetiaan, kasih sayang, semua sudah ada di sini. Sebabnya apapun orang Kristen tidak boleh bercerai. Kalau masih mau mengasihi Allah, kalau membuka hati untuk kasih Allah, tidak bisa. Dalam keberadaan yang sebegitu, sudah perempuan sundal, anaknya perempuan sundal, tidak jelas lagi. Tapi itu Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan, dalam kebenaran, dan dalam kasih setia dan kasih sayang. Saudara-saudaraku, jangan nanti sampai kasih tidak berbalas. Kalau kasih Allah sudah begitu, kita harus berjuang memiliki kasih Allah. Di dunia ini aja kalau kasih tidak sama-sama,
selalu berat sebelah. Saya pernah lihat aja ada yang bapak-bapak udah umurnya lebih tua jauh, ya nikah dari kampung masih muda, namanya nanti mau maju lagi mereka di kota apa semua, jadi perempuan ini jadi nggak ala kota lagi, nggak kampungan lagi. Sudahlah saudaraku, nggak bisa diomongin, nggak bisa disuruh, nggak bisa diperintah, malah itu susah saudara. Jadi nggak bisa menyatu lagi. Tapi biarpun bagaimana, kalau kita rindu jadi mempelai Tuhan, kita harus berjuang. Tuhan yang Maha Pengasih, kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus sampai memiliki kasih di dalam keadilan Allah. Keadilan manusia selalu untuk dirinya, tarik kepada dirinya sendiri. Tapi keadilan Allah itu luar biasa. Yesus itu semua pengorbanan, mulai dari surga terus sampai Dia bangkit dari kematian, semua pengorbanan. Tidak ada yang bukan pengorbanan. Saudara-saudaraku, mari cuma jangan kecil hati. Tidak ada satu pengorbanan yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Enak aja dong aku nanti diakali, enak aja dong aku nanti tambah dihina, enak aja dong nanti aku dipijak. Kalau orang Batak, malam berdiri gimana? Saudara-saudaraku, kalau kita melakukan firman Tuhan yang adil, tidak akan membiarkan itu terjadi bagi kita. Tapi semua apapun yang kita alami hanya untuk menjadikan supaya kita nanti mengalami suatu hal yang luar biasa, yang tidak bisa diambil kecuali hanya kita yang menikmati. Sama dengan Yesus, Dia begitu direndahkan. Tapi dalam Filipi 2, kalau kita boleh baca ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya apa? Dia meninggalkan surga, Dia meninggalkan kebesarannya, Dia merendahkan diri, Dia mengambil rupa sebagai hamba, Dia rela dihina, diolok, disalib, menderita. Dan kita ini, kita yang bikin kita menderita. Sebenarnya kita tidak direndahkan, kita tidak dibawa ke pengadilan, kita tidak dinudai. Tapi Yesus semua itu dialami. Dan Dia bukan orang yang hina. Kalau sekarang ini mungkin dia, benar-benar kau anak dari desa, perempuan dari desa. Ya kalau memang begitu ya mau dia main. Tapi dari Yesus kan bukan begitu. Dia dari surga. Tapi dihina, diolok, direndahkan semuanya. Ini supaya kita melihat bagaimana Allah menunjukkan keadilan, kasih setia, kasih sayang kepada kita. Tuhan tidak akan membiarkan, tapi itu semua akan dihitung. Sehingga di dalam Filipi 2 ayat 9 itu, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Dan kalau kita berkumpul sehingga semua menang, nanti akan mengalami satu keindahan. Kita akan memetik hasil buah yang sangat indah dalam persekutuan kita, baik di dalam nikah, baik di dalam apa saja persekutuan kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan selanjutnya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudaraku, saya melihat kita semuanya tidak cukup seperti ahli-ahli Taurat. Dalam Matius pasal yang kelima, kita akan memperhatikan di sini Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ada apa di sini, saudaraku? Kita harus sampai memasuki keadilan Allah. Ahli Taurat itu tidak adil kepada Allah, tidak adil kepada sesama manusia. Karena mereka harus lebih dihormat, harus mempertahankan kebenarannya, harus keakuannya, harus mereka dianggap yang paling benar, paling baik. Itu sebabnya Yesus mengajar bagi kita, saudaraku, keadilan Tuhan ini tidak gampang. Tapi kalau kita berjuang, tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti tolong kita. Di dalam manusia, kalau umpamanya kita mengambil barang orang, kita kembali, sudah selesai. Tapi kalau kebenaran keadilan Tuhan, Matius 5 ini ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini, saudaraku, ada juga memakai ini, tapi sepertinya mengambil kemenangannya juga. Pokoknya satu orang bilang, tampar kau. Nih, tampar nih, tampar. Begitu nih. Tapi itu dia melawan, saudaraku, bukan. Ya, dari pimpinan Roh Kudus. Beda caranya. Nah, justru dengan itu malah terjadi pukul-pukulan. Tapi beda, saudara. Dalam arti kita tidak melawan, kita tidak berbeda, kita berserah kepada Tuhan. Ini, saudara-saudara. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah
juga jubahmu. Ini baju. Kalau kita pertahankan, dah ini bajuku. Tapi itu pun bukan itu yang dipertahankan. Tambah lagi, kasih lagi jubah. Karena baju dengan jubah mahalan jubah, saudara-saudara. Inilah keadilan Tuhan. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubah. Kalau jubah itu mahal, saudara. Kalau kita di sini jas saja dari baju biasa mahal jas. Kalau jas ratusan, kalau baju 50.000 lumayan lah. Nah, ini. Kalau jaket-jaket juga mahal juga, saudaraku. Saya dulu dibelikan orang jaket sekitar 200 ribuan, saudara-saudara. Ini. Jadi di dalam hal ini tidak ada mempertahankan akunya kita, kebenaran kita, hak kita, enggak. Semoga nanti kita sampai ke dalam hal ini. Ya kalau begitu dong, kita rugi dong. Loh, kan ada keadilan Tuhan. Di atas keadilan manusia ada keadilan Tuhan. Satu rambut kita tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Kalau ke situ, enak aja dong nanti aku tambah diinjak-injak. Tidak bisa. Ini Tuhan yang kasih firman, masa Tuhan bikin kita rugi? Tidak bisa. Tuhan pasti akan tolong kita. 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi luar biasa, saudara-saudaraku, panjang sabarnya kita, kemurahan kita, tidak, atau keluasan hati kita, tidak gampang tertutup, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati. Yesus juga disakiti, kurasa juga sakit, tapi dia tidak mempertahankan itu, tidak memperdulikan itu. Justru karena dia sakitlah, maka dia waktu berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini jauhkanlah. Namun bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Itu sebabnya sakit apapun, biar kita senantiasa masuk dalam hatinya Tuhan. Keadilan Tuhan, apa yang kita kejar? Supaya kalau mempelai surga datang, mempelai wanitanya juga kita sudah siap. Karena Tuhan berfirman, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Kita sudah mendengar selama ini bagaimana kebenaran. Karena kalau Allah langsung dengan kasih setianya, tapi kalau kita tidak bisa kasih setia dulu, harus kebenaran dulu. Kita sudah mendengar. Karena kalau kita belum dibenarkan, bagaimana bisa masuk dalam kasih setia Allah? Bagaimana kita bisa lebih baik dari keagamaan ahli Taurat? Jadi harus masuk dulu dalam kebenaran Allah. Itu sebabnya kita sudah mendengar, kebenaran kita harus mengalami dulu pembenaran oleh darah Yesus. Baru dipenuhi dengan Roh Kudus yang memimpin kita kepada segala kebenaran. Baru dari situlah nanti kita semakin masuk dalam keadilan Allah. Dan dari situlah kita boleh mengerti kasih sayang dan kasih setia daripada Allah. Saudaraku, saat sekarang kita sudah semakin dekat
menanti kedatangan Tuhan. Kita tidak perlu, oh ini begini, lu buat ini begini, ini. Bukan itu yang perlu. Yang penting kita sudah siap. Kalau kita sudah siap, apapun yang terjadi, mau datang sekarang, haleluya, mau datang besok, haleluya, mau datang bulan depan, terserah dia. Yang penting kita sudah mengerti mempersiapkan diri. Biar Tuhan tolong kita semakin memiliki kasih setia Tuhan, kebenaran yang daripada Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan. Biar Tuhan tolong kita, Tuhan akan semakin menyerahkan itu semuanya kepada kita. Marilah kita mau datang kepada Tuhan. Kita berserah. Biar kita buka hati kita kepada Roh Kudus. Biar Tuhan tolong.